Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Halakas samawati wal arda wa ma bainahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kaum muslimin, muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini, menciptakan langit dan bumi serta seluruh yang ada di dalamnya dengan penuh keteraturan, dengan penuh keseimbangan. Tuhan yang memberikan nikmat kesehatan, nikmat umur, sehingga kita sampai pada pembahasan kajian Ramadan Ulul Albab sesi kelima pada hari kelima ini. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang menjadi suri teladan kita dalam berbagai aspek, menghargai seluruh unsur kehidupan sebagai rahmatan lil alamin. Bagaimana menghargai alam, bagaimana menghargai tumbuhan, bagaimana menghargai binatang. Kaum muslimin, muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, pada sesi sebelumnya kita sudah bahas manusia sebagai makhluk yang tergantung pada lingkungan, baik pada lingkungan sosial atau dikenal dengan makhluk sosiosentris. Tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain, tanpa tergantung pada manusia yang lain. Pada kesempatan ini kita akan coba bahas betapa manusia itu tidak bisa hidup tanpa tergantung pada atau tanpa bergantung pada lingkungan alam atau lingkungan hidup, atau saya istilahkan bahwa manusia selain sebagai makhluk ekosentris, spiritual sentris, sosiosentris, manusia juga sebagai makhluk ekosentris, makhluk yang tercipta dari unsur-unsur lingkungan dan hidupnya tergantung pada lingkungan. Tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa keberadaan air, karena seluruh yang ada di luar diri kita ini adalah unsur lingkungan. Tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa tergantung pada tanaman. Ini di sekitar saya ini ada tanaman. Tidak ada manusia tanpa tergantung dari adanya oksigen, adanya kandungan unsur-unsur tanah. Nah, pada kesempatan ini kita mencoba bahwa bagaimana manusia itu tercipta dari unsur lingkungan utama, yaitu unsur air. Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30 bahwa seluruh makhluk yang aku ciptakan, seluruh makhluk hidup yang aku ciptakan itu tercipta dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Di ayat lain itu disampaikan juga oleh Allah lebih rinci lagi, wallahu halaka kulla da'batin ma'in. Aku ciptakan seluruh jenis hewan itu berasal dari air. Di ayat lain juga disampaikan wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaran, bahwa manusia itu diciptakan terbentuk dari air. Dan ini terbukti bahwa unsur-unsur tubuh kita paling dominan disusun oleh unsur air. 60-70% tubuh kita disusun dari air. Makanya ketika kebutuhan air itu kurang dari kebutuhan minimum, itu akan berdampak
pada tubuh kita, karena memang yang menyusun diri kita adalah 60-70% air. Air di dalam Al-Quran itu banyak dijelaskan bahwa sumber air di permukaan bumi ini itu berasal dari air hujan. Nah, ini menarik karena keberadaan air hujan di bumi ini itu tidak lain atau tidak lepas dari suatu proses yang saling berinteraksi, mulai dari proses penguapan, kemudian membentuk awan, dan lahir bentuk awan dan membentuk hujan jatuh ke permukaan bumi. Itu adalah siklus air, di mana komponen-komponen lingkungan lain itu sangat berperan di dalam bagaimana menata siklus air itu, termasuk keberadaan tanaman. Kaum muslimin, muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba apa sih fungsi air di dalam tubuh. Nah, pada pertemuan sebelumnya, bahwa dimensi fisik dari tubuh yang terdiri dari sel itu tadi disusun oleh kurang lebih 60-70% air, di mana air di dalam tubuh itu berfungsi di dalam menjadi zat-zat pelarut di dalam reaksi-reaksi biokimia di tingkat sel. Kemudian air juga berfungsi bagaimana menetralkan suhu tubuh, sehingga ketika terjadi degradasi air dalam tubuh kita, itu akan suhu tubuh kita itu akan naik. Kemudian dia berperan di dalam berbagai proses enzimatik yang berfungsi di dalam bagaimana proses metabolisme di dalam tubuh kita. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, air satu-satunya ciptaan Allah yang bisa bertasbih di dalam 3 wujud. Yang pertama adalah air bisa hadir atau bertasbih dalam bentuk padat, tergantung dari lingkungannya. Jadi air itu merupakan suatu unsur lingkungan itu yang sangat sensitif terhadap lingkungan dan respon untuk melakukan suatu perubahan, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pada kondisi suhu 0 ke bawah itu dia bisa menjadi es, dia membeku. Kemudian kedua, sifat air pada kondisi udara, suhu udara normal seperti ini, itu dia mencair menjadi air minum, menjadi air irigasi, minum untuk ternak. Kemudian pada kondisi dia ditekan oleh panas, dia dipanasi, dia akan menguap, bertasbih, dan tidak kelihatan dengan mata kepala, tetapi dia menguap untuk menyejukkan udara, dia menguap ke atmosfer, membentuk awan, akhirnya dia kembali lagi untuk menjadi air hujan. Air memiliki ketiga sifat ini dalam bentuk apapun, apakah dia dalam bentuk padat, dalam bentuk cair, dalam bentuk uap, itu dia bermanfaat bagi lingkungan. Mari kita sikapi dan sifati air. Bagaimana menyikapi air? Kita menghargai air, bahwa air adalah komponen tubuh yang membentuk diri kita. Kita tidak bisa hidup tanpa tergantung pada air. Sikapi dan sifati air. Kalau kita mampu menyifati air sebagai bagian dari diri kita, dimanapun kita berada, insya Allah kita bermanfaat bagi kehidupan, kita bermanfaat bagi lingkungan. Sifati air, sikapi air. Barang siapa yang mengotori air, berarti pada hakikatnya mengotori dirinya. Ini adalah upaya bagaimana kita untuk sadar menghargai lingkungan, karena berdasarkan data lingkungan kita ini sudah parah, sudah termasuk keadaan yang darurat karena akibat dari perbuatan manusia, sehingga sekarang hujan tidak bisa lagi, susah lagi untuk diprediksi.
mestinya musim hujan datang kemarau, mestinya musim hujan rintik-rintik datang hujan keras. Sangat kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Kemudian sifat air yang sangat menarik juga, dia konsisten, akan bergerak dari tempat yang tinggi ke rendah untuk menciptakan suatu keseimbangan, menciptakan suatu ketenangan. Dia tidak bisa naik ketika tidak dipaksa dengan menggunakan alat, sehingga terjadinya banjir. Itu sebenarnya bukan kesalahan air, karena begitulah sunnatullah, air bergerak itu bergerak dari tinggi ke rendah. Kenapa bisa terjadi banjir? Kenapa kita terjadi ini? Karena kita membangun daerah-daerah resapan air. Kita banguni resapan-resapan air. Kita tempati di mana tempatnya memang dia untuk mengalir. Nah, tentu terjadi banjir. Jadi sebenarnya bukan air yang salah, tetapi kitalah yang menggunakan tempatnya sebagai tempat resapannya untuk membangun. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Terakhir, mari kita menghargai air, sifati, sikapi, karena air adalah bagian dari tubuh kita. Air adalah bagian yang membentuk diri kita 60-70%. Jangan mengotori air. Mari kita bersama untuk melestarikan air, melestarikan kehidupan. Kalau tidak salah kemarin itu bertepatan dengan Hari Bumi. Mari kita memelihara bumi, memelihara air. Mudah-mudahan kehidupan tetap berlanjut, peradaban akan tetap langgeng sebagai fungsi kita sebagai khalifah untuk bagaimana memakmurkan bumi ini, bagaimana mengelola alam dengan penuh dengan kebijaksanaan, dengan bagaimana mengelola alam ini tidak berlebihan, tidak mengeksploitasi air, karena itulah perintah di dalam Al-Quran. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Makan dan minumlah rezekiku, tetapi jangan kamu berbuat kerusakan. Kulu washrabu min rizqillah wala ta'saw fil ardi mufsidin. Makan dan minum rezekiku, tetapi janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini, karena sesungguhnya aku tidak menyukai hamba-Ku yang berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin, innallaha la yuhibbul fasad. Sekali lagi, mari kita menjaga lingkungan, mari kita menjaga air. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini akan menambah wawasan kita, menambah pemahaman kita akan diri kita untuk bagaimana mengenal lebih dalam sebagai jalan untuk lebih mengenal betapa Allah maha besarnya Allah, maha kuasanya Allah, maha kasih sayangnya Allah. Tetapi terkadang kita yang merusak apa yang diciptakan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada kita. Seluruh yang ada di permukaan bumi ini diciptakan untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Seluruh yang ada di permukaan bumi ini aku ciptakan untuk dirimu. Maka pelihara dengan baik, jaga keseimbangan alam untuk bagaimana mempertahankan peradaban, menerapkan kehidupan ke depan. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Insya Allah akan kita ketemu nanti pada episode berikutnya yang masih akan membahas bagaimana ketergantungan kita terhadap tanaman dan makhluk-makhluk lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuhan ini sebagai sumber penghidupan